Shalom para pemirsa live channel yang berbahagia. Saya Romo Hieronimus Ridanto Aribowo Natantaka Projo, Romo Kepala Paroki Bojong Indah Gereja Santo Thomas Rasul yang ada di Dekenat Barat 2, Kuspanagu, Jakarta. Saya menjadi Romo Paroki di sini sejak tahun 2021 menggantikan Romo F.X. Suherman Projo yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021. Berbicara mengenai Gereja Santo Thomas Rasul ini, sejarahnya berawal di sekitar tahun 1978. Saat itu ada 3 tokoh Katolik awam yang tinggal di daerah perumahan Bojong Indah ini, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng. Suatu ketika, Bapak Uskup Agung Jakarta saat itu, yaitu almarhum Monsinyur Leo Sukoto, mengadakan kunjungan ke Paroki Trinitas Cengkareng. Setelah meninjau lokasi Bojong Indah, Bapak Uskup juga menyetujui untuk mengembangkan sebuah paroki di Bojong Indah ini. Dan pada tahun 1983 dibentuklah PPG, Panitia Pembangunan Gereja. Pada saat pelayanan Romo Lodewijk Bambang Wiryo Wardoyo Projo bertugas di Paroki Bojong Indah ini sebagai pastor tetap. Awalnya bangunan gereja berupa bedeng, seluas hanya 18 kali 30 meter persegi dan dipakai hanya sebagai tempat misa mingguan dan juga misa-misa harian. Dan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya umat, pada April 1992, gedung gereja seluas 1.200 meter persegi dengan daya tampung 1.000 orang selesai dibangun. Monsinyur Leo Sukoto kemudian meresmikan dan mendedikasikan. Mendedikasikan berarti dalam gereja Katolik memberkati altar dan gereja. Pada tanggal 23 Agustus 1992. Nama pelindung adalah Santo Thomas Rasul. Orang biasanya menyebutnya Satora. Santo Thomas Rasul. Warga sekitar yang non-Kristiani kadang-kadang menyebutnya Santo Thomas Rasul. Dan nama ini diberikan oleh Monsinyur Leo Sukoto almarhum. Dan pada saat yang sama beliau juga menugaskan Pastor Peter John McLaughlin dari Ordo Oblat Maria Immaculata atau OMI bersama dengan Pastor James OMI, ya. Para Romo yang bertugas di Paroki Bojong Indah ini sudah cukup banyak, beberapa di antara sudah meninggal, ya. Mengingat usia paroki ini juga sudah mencapai 44 tahun. Pertama kali saat pembentukan paroki adalah Pastor Peter John McLaughlin, OMI, dan juga Pastor James OMI, yang juga bertugas saat itu di Paroki Trinitas Cengkareng, ya, gereja induknya. Dan tahun 1984, Romo Lodewijk Bambang Wiryo Wardoyo Projo menjadi Romo pertama dan tetap di Paroki Bojong Indah ini. Dengan semakin berkembangnya umat, ya, sampai saat ini jumlahnya 13.500-an. Bisa kurang, bisa lebih, ya. Dan di tahun 2018, paroki berencana membangun gereja kedua di area Puri Indah, diberi nama Gereja Bunda Maria Penolong Abadi. Pembangunan gereja tentunya membutuhkan dana yang cukup besar. Puji Tuhan, sedikit demi sedikit paroki mengumpulkan partisipasi umat sehingga pembangunan struktur dapat segera dimulai. Penggalangan donasi melalui berbagai bentuk. Ada aneka paket ditawarkan oleh panitia pembangunan gereja. Harapannya semoga seluruh dana pembangunan yang diperlukan berhasil dikumpulkan. Sehingga rencana pembangunan gereja selama 1,5 tahun ke depan dapat terwujud.
Waktu ibadah yang ada di gereja ini adalah misa harian ya, setiap hari pukul 6 pagi. Misa Jumat pertama karena kita punya devosi hati pada Jumat pertama, yaitu pada jam 6 pagi, 12 siang, dan jam 19 malam. Misa mingguan dilakukan pada setiap hari Sabtu sore pukul 16, lalu hari Minggu pada pukul 6, 8.30, dan 11, serta Minggu sore pada pukul 16. Di luar waktu ibadah mingguan ada misa-misa besar. Pertama adalah misa khusus seperti perayaan Paskah. Perayaan Paskah itu bukan hanya Paskahnya saja yang dirayakan. Seminggu sebelumnya sudah dengan Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung. Dan perayaan besar yang kedua adalah perayaan Natal. Tentu saja ini diatur terpisah bersama dengan wilayah yang secara bergilir menjadi panitia. Nama saya Dedi Foster Maxwell dan sejak tahun 2023 saya melayani di Dewan Paroki Harian, khususnya yang membidangi koordinator peribadatan atau liturgi. Arsitek dari gereja ini adalah Bapak Johan Gunawan dan almarhum Ibu Iren, dan seperti yang kita lihat di gereja ini, desainnya sangat menarik sekali karena bentuk segi 8 dari konsep gereja ini, yaitu seperti pakwa. Pakwa ini dalam tradisi Tionghoa itu adalah lambang keseimbangan atau balance. Jadi filosofi yang diharapkan dari gereja berbentuk pakwa ini adalah diharapkan agar umat-umat yang datang beribadah di dalam gereja ini dapat mengarahkan hatinya kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Alfa, Omega, awal dan akhir. Baik, sekarang saya ingin menjelaskan beberapa benda yang ada di dalam gereja beserta kegunaannya masing-masing. Yang pertama, apabila umat memasuki di gereja Santo Thomas Rasul, di sini ada air suci dan umat biasanya mengambil air suci dan membuat tanda salib. Itu melambangkan untuk mengingatkan pada saat mereka dibaptis dan juga melambangkan pengudusan secara rohani sebelum masuk ke rumah Tuhan. Setelah kita mengambil air suci, jadi yang mata kita berikutnya tertuju kepada salib Yesus. Dan kemudian di bawahnya ada altar, yaitu tempat para imam atau romo memimpin dan mempersembahkan misa. Dan di belakang altar ada tabernakel, yaitu tempat disimpannya tubuh Kristus atau hosti yang sudah dikonseklir. Lalu ini adalah ambo, yaitu mimbar untuk para lektor membacakan kitab suci ataupun iman dalam membacakan Injil. Lalu ada meja credence, tempat menaruh sibori, piala, dan juga beberapa perlengkapan liturgi lainnya. Kemudian di sini ada 4
patung penulis Injil, yaitu Santo Markus dengan lambangnya juga, yaitu singa, dan juga Santo Lukas dengan lambangnya lembu, dan dua di sana Santo Yohanes lambangnya burung Raja Wali, dan satu lagi Santo Matius yaitu lambangnya manusia. Jadi di keempat patung penulis Injil ini disertai dengan lampu yang bisa berganti warnanya sesuai dengan warna liturgi. Jadi saat ini kita lihat warnanya hijau, jadi itu bisa berganti apabila warna liturgi pada hari itu menjadi merah atau putih atau ungu atau pink. Berikutnya adalah ornamen mengenai jalan salib. Ini ada 14 perberhentian, dan ini kita biasanya dilakukan pada masa Prapaskah, kita berdevosi, dan bisa kita lihat di sini semua terbuat dari batu alam ya, yang memiliki corak warna yang sama. Nah, ini merupakan salah satu keunikan juga dari gereja Santo Thomas Rasul ini. Ada beberapa ruangan yang di dalam gereja Santo Thomas Rasul ini. Yang pertama itu ada 4 ruangan pengakuan dosa, yaitu 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Lalu setelah itu juga ada ruangan yang digunakan di atas oleh tim liturgi visualization dan juga tim audio dalam membantu kelancaran misa. Lalu di belakang ini ada ruangan sakristi di mana para imam dan juga petugas liturgi mempersiapkan diri pada saat sebelum misa dimulai. Dan terakhir ada tempat sakrarium cair di mana dijadikan tempat untuk mencuci atau membersihkan alat-alat liturgi yang akan digunakan atau setelah digunakan setelah misa. Lalu di bagian belakang gereja ini sebelah kanan ada gedung karya pastoran yang terdiri dari 4 lantai. Lalu di tengah ada tempat doa, ya, tempat doa kepada Bunda Maria. Lalu di sebelah sampingnya itu ada gedung pastoran. Dan di bagian depan gedung pastoran ada sakrarium padat, yaitu semacam sumur untuk memasukkan benda-benda liturgi yang sudah rusak atau sudah tidak terpakai lagi. Luas gereja Santo Thomas Rasul sebenarnya luas keseluruhan adalah sebesar 5.500 meter persegi. Namun luas gerejanya sendiri yaitu sekitar 1.200 meter persegi, di mana bisa menampung untuk kurang lebih sekitar 1.000 umat. Ada satu patung yang dari awal gereja berdiri itu sudah ada, yaitu patung Maria Pietà, di mana nanti bisa kita lihat di bagian belakang patung Maria memangku jenazah Yesus yang wafat. Itu sudah ada dari awal gereja ini berdiri, dan sekarang ditempatkan di tempat doa yang tadi saya sampaikan, yang tempat doa yang baru, yang sudah ada atapnya, jadi di mana umat kapanpun bisa untuk berdoa di sana. Dan khususnya di tahun 2025 ini, di tahun jubileum, ada satu pintu yang digunakan sebagai Porta Santa atau pintu suci, di mana pintu ini digunakan untuk menyambut para peziarah dari paroki-paroki, baik yang ada di Keuskupan Agung Jakarta ataupun di luar Jakarta, yang ingin datang ke gereja Santo Thomas Rasul untuk melakukan peziarahan. Dan juga di gereja ini yang dari bulan Januari yang kami lihat banyak sekali peziarah yang ingin datang ke sini karena
Pertama, karena mereka ingin melihat bentuk gereja yang unik, ya, yang berbentuk segi 8 ini. Yang kedua, mereka juga ingin melihat gereja Santo Thomas Rasul yang pernah digunakan sebagai tempat pengungsian para korban banjir. Dan juga yang ketiga, khususnya mereka ingin berdoa karena mereka tahu di gereja Santo Thomas Rasul ini memiliki patung Santo Peregrinus dan relikwi kelas 1, ya, di mana patung Santo Peregrinus ini atau Santo Peregrinus ini adalah santo pelindung bagi mereka yang sakit kanker dan sakit kaki. Jadi banyak sekali para peziarah yang datang di gereja kami, gereja Santo Thomas Rasul, untuk berdoa dan berdevosi kepada Santo Peregrinus. Jadi ada satu lagi alasan mengapa banyak peziarah datang ke gereja Santo Thomas Rasul, karena di tempat gereja ini kami pun mempersiapkan satu pohon permohonan yang kami tempatkan di tempat doa di Gua Maria. Nah, di sana para peziarah akan menulis doa-doa harapan atau intensi yang ingin mereka doakan, dan nanti akan kami serahkan ke tim doa untuk didoakan bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Rigi Mulyawan sebagai Wakil Ketua 1 Dewan Paroki Harian Paroki Bojong Indah. Struktur organisasi dalam Gereja Santo Thomas Rasul terdiri dari Dewan Paroki Harian, Dewan Paroki Inti, dan Dewan Paroki Pleno. Mulai periode 2023 sampai 2026, Dewan Paroki Harian Paroki Bojong dipilih oleh DP Pleno dan disetujui oleh DPH sebelumnya dan Romo Paroki, serta diangkat dengan SK Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Dewan Paroki Pleno terdiri dari DPH, Dewan DP Inti, dan para ketua lingkungan, ketua komunitas, ketua kategorial, serta ketua yayasan dan biara. Jumlah keseluruhan DP Pleno sekitar 150 orang. Periode kepengurusan berlaku 3 tahun dan diperpanjang maksimum 2 periode. Paroki Bojong adalah pelopor terbentuknya ASAK di paroki-paroki lain di Keuskupan Agung Jakarta. Gereja juga mempunyai Satora Kulineria di bawah bimbingan PSE yang sudah memiliki dapur sendiri. Selain itu, HAK juga menjalin hubungan dengan umat sekitar yang non-Katolik dan ikut ambil bagian dalam kegiatan kemasyarakatan. Perkenalkan, nama saya Andi Suprapto. Saya anggota Dewan Paroki Harian Paroki Bojong Indah periode 2023 sampai tahun 2026. Pada saat ini kami melakukan sensus terakhir tahun 2021. Pada saat itu umat Paroki Bojong Indah mendekati 14.000 jiwa, tepatnya 13.389 jiwa, atau yang bisa terdiri dari 4.464 keluarga. Mayoritas dan latar belakang usia dan domisili yang umat kami di Bojong Indah, paroki kami akan sangat unik karena paling besar 57% kami adalah
usia dewasa dengan rentan 18 sampai 59 tahun. Sementara sisanya anak-anak dan remaja itu 18%, dan lansia kami di atas 60 tahun ada sekitar 25%. Di paroki kami ada banyak komunitas kategorial yang bersehari-harinya beraktivitas dalam gereja kami. Kami memiliki 12 Presidium Legio Maria, contohnya, dan kami juga punya WKRI. Kita memiliki 3 persekutuan doa, komunitas Tritunggal Maha Kudus, komunitas meditasi Sadana, ada Merit Encounter, ada sekolah liturgi, Kerahiman Ilahi, Mother's Prayer, CAP, BL CAP, maupun yang terkarang melalui Emmaus Journey. Kegiatan rutin komunitas dan kategori yang saya sebutkan sebelumnya dilakukan di paroki kami, bisa dilakukan melalui kegiatan yang rutin setiap minggu sekali. Semua kegiatan kategorial dan komunitas ini kami lakukan di dalam fasilitas gereja kami. Hambatan di gereja kami pada prinsipnya hampir sama dengan gereja yang lain, di mana kami menemukan bagaimana sebuah regenerasi dalam sebuah gereja itu sendiri. Karena di tempat kami, keterlibatan kaum muda di setiap kegiatan paroki agak terhambat. Sehingga kami sekarang ini, tantangan buat gereja kami adalah bagaimana mencoba agar partisipasi kembali anak-anak muda itu bisa dalam pelayanan gereja kami. Tentu kami melalui seksi kami HAK, gereja juga rutin berkolaborasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama. Contohnya ketika bulan puasa tahun ini, gereja bersama dengan Forum Kampung Kerukunan Rawabuaya dan Kelurahan Rawabuaya membagikan paket-paket sembako kepada warga prasejahtera di Rawabuaya. Gereja juga rutin memasang spanduk ucapan selamat hari raya di depan komplek gereja. Gereja kami juga dipilih dan dipercaya sebagai salah satu contoh rumah ibadah ramah anak atau disingkat RIRA di Jakarta Barat ini sebagai kota yang layak anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.